Manajemen strategi dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi berjudul Building Competitive Advantage Through Functional Level Strategies. Boleh di next? Baik, sebelum itu izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Erika Westari dengan 3 rekan kelompok saya, yaitu ada Steve Febrianti, ada Maria Lorenza, dan ada Jessica Sinaga. Boleh di next? Baik, untuk pembahasan dari presentasi kali ini itu ada 5. Yang pertama ada pengertian dan tujuan dari Building Competitive Advantage through Functional Level Strategies. Ada fungsi-fungsinya, ada penjelasan mengenai 4 superior efisiensi, ada tantangan-tantangan yang dihadapi, dan ada study case juga pada materi kali ini. Boleh di next. Mungkin untuk selanjutnya kita langsung aja kepada materi yang pertama. Saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Jessica. Dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama itu apa penjelasan dari competitive advantage. Mengacu pada atribut atau kemampuan unik yang memungkinkan perusahaan mengungguli pesaingnya di pasar. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai cara seperti kepemimpinan biaya, diferensiasi atau strategi fokus. Perusahaan berusaha untuk mengembangkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif untuk meningkatkan posisi pasar, profitabilitas, dan kesuksesan jangka panjang. Selanjutnya ada function level strategis. Function level strategis melibatkan keputusan dan aktivitas yang bertujuan untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas setiap area fungsional untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi yang lebih luas. Misalnya, fungsi pemasaran dapat mengembangkan strategi untuk meningkatkan kesadaran merek, keterlibatan pelanggan, dan penetrasi pasar, sementara fungsi operasi mungkin berfokus pada peningkatan proses produksi, pengendalian kualitas, dan manajemen rantai pasokan. Tolong di next. Selanjutnya ada tujuan dari competitive advantage. Untuk memungkinkan perusahaan membedakan dirinya dari pesaingnya dan menciptakan nilai tambah yang unik bagi pelanggan, dengan memiliki competitive advantage, perusahaan dapat memperoleh pangsa pasar yang lebih besar, meningkatkan profitabilitas, dan mempertahankan posisi pasar yang kuat dalam jangka panjang. Selanjutnya tujuan dari function level strategis yaitu untuk memastikan bahwa setiap fungsi atau departemen dalam organisasi berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian tujuan keseluruhan perusahaan. Strategi tingkat fungsional berfungsi pada cara menjalankan operasi harian seperti pemasaran, produksi, keuangan, dan sumber daya manusia untuk mendukung strategi perusahaan secara keseluruhan. Dengan memperkuat strategi tingkat fungsional ini, perusahaan dapat memastikan bahwa semua aspek operasionalnya mendukung pencapaian tujuan strategisnya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Oke, baik. Jadi di sini ada fungsi fungsional level strategis. Fungsional level strategis memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian competitive advantage atau keunggulan bersaing perusahaan. Berikut ada beberapa fungsi penting dari fungsional level strategis. Yang pertama ada fokus pada keunggulan kompetitif. Fungsional level strategis membantu perusahaan dalam mengembangkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif di dalam pasar. Setiap fungsi dalam perusahaan memiliki peran khusus dalam menciptakan nilai tambah yang membedakan perusahaan dengan persaingnya. Misalnya, strategi pemasaran dapat difokuskan pada menciptakan merek yang kuat dan membangun hubungan baik dengan pelanggan. Yang kedua ini ada koordinasi antar fungsi. Fungsional level strategis membantu dalam mengkoordinasikan kegiatan di berbagai fungsi perusahaan. Koordinasi yang efektif antara fungsi-fungsi ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua bagian perusahaan bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Misalnya, strategi pemasaran harus berkoordinasi dengan strategi produksi untuk memastikan ketersediaan produk yang memadai sesuai dengan permintaan pasar. Yang ketiga ini ada optimalisasi penggunaan sumber daya.
Fungsional fungsional level strategis membantu perusahaan dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki. Setiap fungsi harus mengelola sumber daya yang ada dengan efisiensi dan efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Misalnya, strategi operasi yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan perusahaan eh, menggunakan tenaga kerja, bahan baku, dan kualitas produksi. Strategi ini dapat mengelola alokasi dana dengan kebijakan untuk mendukung kegiatan operasional dan investasi jangka panjang yang menguntungkan. Yang keempat ini ada responsibilitas fungsi yang jelas. Fungsional level strategis membantu dalam menetapkan tanggung jawab dan peran yang jelas bagi setiap fungsi dalam mencapai tujuan perusahaan. Dengan memiliki tanggung jawab yang jelas, setiap fungsi dapat fokus pada tugas dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Misalnya, fungsi pemasaran bertanggung jawab untuk mengidentifikasi segmen pasar yang tepat, mengembangkan strategi pemasaran efektif, dan membangun hubungan dengan pelanggan. Yang terakhir, ini ada adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Fungsional level strategis membantu perusahaan dalam beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. Lingkungan bisnis terus berubah seperti perubahan teknologi, regulasi, atau preferensi. Misalnya jika ada perubahan dalam teknologi yang mempengaruhi cara diproduksi atau dipasarkan, fungsi produksi dan pemasaran harus dapat beradaptasi baru tersebut. Boleh di next. Oke, di sini kita masuk ke pembahasan mengenai 4 cara dalam mencapai superior efisiensi. Boleh di next. Oke, cara yang pertama itu adalah economic of scale, di mana economic of scale ini adalah konsep yang menggambarkan situasi di mana biaya produksi per unit ini menjadi lebih hemat ketika produksi itu meningkat. Nah, kalau misalkan udah dijelasin juga dalam pertemuan kemarin ya, kalau misalnya kita mau menghemat biaya produksi atau mengepres budget dari perusahaan, itu kita bisa memproduksi dalam skala yang besar gitu. Nah, hal ini terjadi karena kegiatan produksi ini akan menjadi lebih efisien, misalnya dengan menggunakan mesin yang lebih besar atau dengan menggunakan tenaga kerja yang lebih spesialis. Nah, economic of scale ini memberikan keuntungan kepada perusahaan seperti meningkatkan daya saing, memperluas pangsa pasar, dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Nah, terus di sini ada diseconomic of scale, di mana diseconomic of scale ini merupakan kondisi kebalikan dari economic of scale, yaitu terjadi ketika peningkatan output yang menghasilkan biaya rata-rata yang lebih tinggi. Hal ini itu terjadi ketika perusahaan itu telah mencapai skala efisiensi minimumnya, yaitu titik terendah dari biaya rata-rata. Nah, diseconomic of scale ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kesulitan dalam koordinasi dalam SDM-nya, atau SDM-nya itu tidak bisa eh, sanggup gitu dalam produksi di di target produksi tertentu gitu. Misalkan di 5.000 produksi itu SDM-nya itu enggak sanggup. Nah, terus habis itu yang kedua itu ada kenaikan harga input yang menyebabkan penurunan produktivitas. Misal kita dari awal itu produksinya 5.000, tapi bahan bakunya itu naik kan, otomatis kita nggak bisa tuh menghasilkan produksi itu sebanyak 5.000 lagi. Misalkan turun menjadi 4.000. Nah, itu yang menyebabkan salah satu diseconomic of scale. Terus pada gambar kurva di samping kanan itu ada contohnya di mencapai economic of scale dan diseconomic of scale. Kalau average cost-nya itu tinggi, maka akan menyebabkan tuh diseconomic of scale. Boleh di next. Nah, di sini ada faktor pendukung dan ada faktor penghambat dari economic of scale itu sendiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai faktor pendukungnya. Yang pertama itu ada kompetitif dalam diversifikasi produk. Jadi maksudnya itu perusahaan itu bisa mengembangkan produk baru yang dapat membuat produk itu tuh dari berbeda dari bahan baku itu yang berbeda. Misalkan di satu distributor gitu, kayak distributor bahan bakunya ini dia ngejual bahan bakunya ini
misalkan satu bahan baku itu misalkan 5.000, tapi di produsen yang lain itu mau apa namanya menjual bahan bakunya itu misalkan hanya 3.000. Nah, itu tuh bisa jadi faktor pendukung tuh yaitu kompetitif dalam diversifikasi produk. Nah, memungkinkan perusahaan itu memperluas pasar mereka dan meningkatkan daya saing dalam pasar. Kenapa? Karena kan eh, perusahaan itu kan bisa mengepres tuh dari budgetnya itu kan ya. Jadi bisa lebih bersaing gitu dengan pesaing-pesaingnya. Terus yang kedua itu ada infrastruktur transportasi yang efisien, di mana salah satu faktor pendukungnya itu kan harus mendukung gitu ya. Misalkan aja nih, contohnya di India, pernah ada kejadian kehilangan sekitar 20% dari total hasil pertanian dan 40% dari buah-buahan dan sayuran itu karena perjalanan dari pertanian ke konsumen itu tuh nggak berjalan dengan baik. Nah, ini nih bakalan jadi faktor penghambatnya kan. Jadi kenapa alasan infrastruktur transportasi yang efisien itu menjadi salah satu faktor pendukung dari economic of scale itu sendiri. Terus ada keunggulan komparatif. Nah, keunggulan komparatif di sini tuh yaitu suatu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan barang atau jasa dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan kompetitor yang lainnya. Nah, di sini keunggulan komparatif ini memiliki peran penting dalam perdagangan internasional untuk mencapai skala ekonomi yang lebih besar. Nah, terus di sebelah kanan itu ada faktor penghambat, yaitu keterbatasan infrastruktur seperti yang udah saya jelaskan tadi ya. Misalkan transportasi laut atau daratnya itu enggak mendukung. Nah, itu bakal menjadi salah satu yang menyebabkan faktor penghambat dari economic of scale itu sendiri. Terus ada keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya misalkan sumber daya seperti modalnya nggak mencakupi, teknologinya nggak mencakupi, bahkan misalkan sumber daya manusianya itu nggak mencakupi gitu. Itu bakal menjadi salah satu faktor penghambatnya. Terus tidak mampu menyesuaikan dengan perubahan pasar. Nah, kita contohnya aja kayak perusahaan Nokia. Pada zamannya itu perusahaan Nokia itu yang yang terkenal gitu pada zamannya. Tapi seiring berjalannya waktu itu perusahaan Nokia pada zamannya itu nggak mau berinovasi dengan membuat produk Android gitu kan ya. Nah, itulah yang menjadi salah satu faktor penghambat dari perusahaan Nokia ini karena apa? Karena dia tuh nggak mengikuti zaman, dia nggak mengikuti tren. Akhirnya perusahaan Nokia ini kan harus mengalami penurunan produksi karena kan krisis perusahaannya yang kehilangan dari konsumen-konsumennya gitu yang beralih gitu ke perusahaan handphone lainnya. Oke, boleh di next. Baik, ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Oke, baik. Jadi selanjutnya ini yang kedua adalah learning effect. Learning effect atau efek pembelajaran adalah perubahan positif yang terjadi pada kemampuan seseorang dalam belajar dan memperoleh pengetahuan baru melalui pengalaman belajar yang berkelanjutan. Hal ini bisa mencakup peningkatan pemahaman, keterampilan, dan kemampuan dalam suatu bidang. Learning effect juga dapat meningkatkan daya ingat, pemecahan masalah, kreatif, kemampuan berpikir kritis, dan adaptasi terhadap perubahan. Selain itu, learning effect juga dapat meningkatkan motivasi, rasa percaya diri, dan kepuasan pribadi. Lingkungan belajar yang mendukung dan strategi pembelajaran efektif sangat penting untuk memaksimalkan learning effect. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada langkah-langkah dalam mencapai learning effect. Yang pertama ada tetapkan tujuan yang jelas. Tetapkan tujuan yang spesifik dan terukur untuk membantu kita memiliki arah yang jelas dalam proses pembelajaran. Tujuan yang jelas akan memberikan motivasi dan fokus dalam belajar. Misalnya jika tujuan kita adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja, kita dapat menetapkan target tertentu. Seperti menyelesaikan tugas-tugas dalam waktu yang singkat atau meningkatkan kualitas pekerjaan. Yang kedua ada terapkan praktik dan pengalaman. Praktik secara konsisten dalam bidang yang ingin kita tingkatkan efisiensinya, praktik akan membantu kita untuk mengasah keterampilan dan meningkatkan keahlian dalam melakukan tugas-tugas tertentu. Misalnya, jika kita ingin meningkatkan kemampuan untuk berbicara di depan umum, kita dapat mencoba untuk berpartisipasi dalam presentasi atau bergabung dengan klub debat.
Selain itu, terlibat dalam pengalaman yang relevan, kita akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan keterampilan yang lebih baik. Yang terakhir ada metode pembelajaran efektif. Ada beberapa pembelajaran yang dapat kita pilih tergantung pada tujuan kita dan gaya belajar kita. Misalnya seperti membaca buku, mengikuti kursus online, atau bergabung dalam kelompok. Dalam beberapa contoh metode pembelajaran efektif, jika ada lebih yang suka belajar secara mandiri, kita dapat menggunakan sumber daya online atau buku panduan yang relevan. Jika kita lebih suka berintegrasi sosial, kita dapat mencari kelompok belajar yang belajar atau kursus yang melibatkan diskusi dan kolaborasi. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada di bidang marketing. Yang pertama ada pricing. Pricing atau penetapan harga. Perusahaan mengadopsi strategi harga yang kompetitif dengan menerapkan harga yang lebih rendah daripada pesaing untuk menarik pelanggan dengan harga yang lebih rendah. Perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif dalam hal harga dan menarik lebih banyak pelanggan. Kemudian, kemudian ada promoting atau promosi, yaitu perusahaan menggunakan strategi promosi yang tepat sasaran dengan memanfaatkan data pelanggan dan analisis pasar. Misalnya, perusahaan mengirimkan promosi melalui email kepada pelanggan yang telah menunjukkan minat pada produk tertentu. Dengan demikian, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya promosi dan mencapai target audiens dengan lebih efisien. Yang ketiga, ada advertising atau periklanan. Perusahaan memilih saluran periklanan yang efektif seperti media sosial atau iklan online yang lebih menjangkau audiens target dengan biaya yang lebih rendah daripada iklan tradisional. Perusahaan juga menggunakan pesan yang relevan dan menarik untuk menarik perhatian pelanggan potensial dan memaksimalkan efektivitas pelanggan. Yang keempat ada produk design, yaitu perusahaan merancang produk dengan mempertimbangkan efisiensi produksi dan penggunaan bahan. Misalnya, perusahaan menggunakan bahan yang lebih murah namun tetap berkualitas untuk mengurangi biaya produksi. Selain itu, perusahaan juga mempertimbangkan faktor keberlanjutan dalam desain produk untuk mengurangi dampak lingkungan dan biaya yang terkait. Nah, yang terakhir itu ada distribusi atau distribution, yaitu perusahaan mengoptimalkan saluran distribusi dengan melakukan analisis dan evaluasi yang cermat. Misalnya perusahaan menggunakan kombinasi saluran distribusi yang tepat seperti penjualan langsung atau e-commerce atau mitra distribusi untuk mencapai efisiensi dalam penyaluran produk kepada pelanggan. Perusahaan juga memperlihatkan faktor logistik dan pengolahan rantai pasok untuk mengurangi biaya dan waktu pengiriman. Dengan mengambil posisi yang tepat dalam hal pricing, promoting, advertising, product design, dan distribution, perusahaan dapat mencapai superior efisiensi dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan strategi mereka dengan lebih efisien. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, materials management and supply chain. Yang pertama, pengelolaan inventory yang efisien, penerapan teknologi seperti sistem informasi, manajemen persediaan, inventory management system dapat membantu memantau persediaan secara real-time dan mengidentifikasi pola permintaan untuk merencanakan produksi dan pengadaan secara lebih efisien. Yang kedua, kolaborasi dengan pemasok.
Membangun hubungan yang kuat dengan pemasok dapat membantu dalam memperoleh harga yang lebih baik, jangka waktu pengiriman yang lebih cepat, dan kualitas bahan baku yang lebih baik. Selanjutnya, analisis data dan prediksi permintaan. Menggunakan analisis data dan teknik peramal pola permintaan pelanggan dapat membantu dalam perencanaan produksi yang lebih akurat. Hal ini dapat mengurangi risiko persediaan yang berlebihan atau kekurangan bahan baku. Selanjutnya ada optimasi rute dan transportasi. Mengoptimalkan rute dan transportasi dalam rantai pasokan dapat membantu mengurangi biaya pengiriman dan waktu pengiriman. Yang terakhir ada peningkatan proses produksi. Mengidentifikasi dan menghilangkan bottleneck dalam proses produksi serta meningkatkan efisiensi dalam penggunaan bahan baku dan energi juga dapat merupakan langkah penting dalam mencapai superior efisiensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya akan saya lanjut mengenai tantangan penerapan strategi level fungsional. Yang pertama adalah faktor penghambat. Di faktor penghambat ini, adanya kekurangan keselarasan strategis, yaitu jika tidak ada keselarasan antara strategi level fungsional dengan strategi korporasi atau strategi bisnis perusahaan secara keseluruhan, dapat terjadi konflik atau ketidakcocokan antara tujuan dan tindakan departemen atau fungsi dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Solusi yang dapat diterapkan untuk hambatan tersebut yaitu membuat tujuan yang SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Tujuan dari SMART ini dapat membantu dalam memberikan arah yang jelas dan dapat diukur untuk strategi level fungsional. Tujuan yang spesifik memastikan bahwa semua orang dalam tim mengerti dan apa yang diharapkan dari mereka seperti tujuan yang dapat dicapai dan relevan memastikan bahwa tujuan tersebut sesuai dengan kapabilitas dan kebutuhan organisasi. Artinya tujuan yang berbatas waktu memberikan batas yang jelas untuk mencapai tujuannya masing-masing. Kemudian ada komunikasi yang buruk. Komunikasi yang buruk ini menyebabkan kekurangan kerjasama yang efektif antara departemen atau fungsi dan dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam tujuan, rencana, atau tindakan yang harus dilakukan. Hal ini dapat menghambat koordinasi dan kerjasama antara departemen serta mengurangi efektivitas strategi level fungsional. Adapun solusi yang dapat dilakukan adalah memperkuat komunikasi internal dalam organisasi. Komunikasi yang efektif yaitu kunci keberhasilan dalam menetapkan strategi fungsi level fungsional. Meningkatkan komunikasi dua arah antara departemen dan fungsi dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi seperti memastikan bahwa semua orang dalam tim memahami strategi yang sedang dijalankan, serta memiliki kesempatan untuk memberikan feedback atau umpan balik, bertanya jika ada hal yang tidak dimengerti antara departemen. Selain itu, komunikasi yang efektif juga mencakup memastikan bahwa semua orang dalam organisasi mengetahui kemajuan yang telah dicapai dalam mencapai tujuan strategi. Kemudian ada resistensi terhadap perubahan. Implementasi strategi level fungsional seringkali melibatkan perubahan dalam proses, struktur, atau tugas yang dilakukan oleh departemen atau fungsi. Jika ada resistensi terhadap perubahan dari pihak yang terlibat, seperti karyawan atau manajer, implementasi strategi dapat menjadi sulit dan terhambat. Solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan analisis lingkungan bisnis secara berkala, dan menyesuaikan strategi perusahaan. Perubahan lingkungan bisnis seperti perubahan hukum atau teknologi dapat mempengaruhi strategi level fungsional itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis lingkungan bisnis secara berkala untuk mengetahui perubahan apa saja yang mungkin mempengaruhi strategi tersebut. Setelah itu, strategi dapat disesuaikan dengan perubahan lingkungan bisnis, dengan melibatkan karyawan dan manajer dalam proses perencanaan dan mengambil keputusan strategis untuk
meningkatkan pemahaman dan dukungan mereka terhadap perubahan yang diperlukan. Kemudian, selanjutnya ada keterbatasan sumber daya. Strategi level fungsional membutuhkan alokasi sumber daya yang memadai seperti anggaran tenaga kerja, teknologi, dan sumber daya manusia. Jika terdapat keterbatasan sumber daya yang signifikan, implementasi strategi dapat terhambat atau tidak optimal. Adapun solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan perencanaan dan alokasi sumber daya yang efisien dan efektif. Dalam mengatasi keterbatasan sumber daya dan implementasi strategi level fungsional, organisasi perlu melakukan perencanaan yang cermat untuk memastikan alokasi yang efisien dan efektif dari sumber daya yang tersedia. Selain itu, mereka juga harus mencari peluang untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada melalui pengaturan ulang tugas atau meningkatkan efisiensi operasional, serta mengevaluasi kemungkinan mendapatkan sumber daya tambahan melalui kemitraan, outsourcing, atau pengajuan proposal untuk mendapatkan anggaran tambahan. Yang terakhir ada kurangnya keterampilan atau kompetensi. Jika departemen atau fungsi tidak memiliki keterampilan atau kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi level fungsional dalam pencapaian tujuan dapat terhambat. Kayak kurangnya keterampilan atau kompetensi juga dapat menghambat inovasi atau perubahan yang diperlukan untuk melaksanakan strategi dengan sukses. Nah, solusi yang dapat diberikan terhadap hambatan ini adalah melakukan perencanaan dan alokasi sumber daya yang efektif. Dalam mengatasi kurangnya keterampilan atau kompetensi dalam implementasinya, organisasi dapat menyediakan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan yang diperlukan. Selain itu, melakukan penilaian keterampilan secara teratur dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dan mengambil tindakan yang diperlukan. Penting juga untuk membangun kerjasama tim yang beragam dengan kombinasi keterampilan yang sesuai untuk memastikan keberhasilan implementasi strategi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir mengenai study case dari materi ini. Jadi kelompok kami ini menggunakan perusahaan Apple dalam study case kali ini, di mana perusahaan Apple ini merupakan perusahaan teknologi multinasional yang berpusat di California yang merancang, mengembangkan, dan menjual barang elektronik seperti iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, dan Apple TV. Nah, jadi untuk pembahasan singkatnya ini, Apple ini menggunakan strategi fungsional yang efektif untuk membangun kelebihan kompetitif mereka. Salah satunya itu berfokus pada pengalaman pengguna. Jadi Apple ini memprioritaskan pengalaman pengguna dalam semua aspek bisnis mereka, dari desain produk yang intuitif hingga integrasi yang kuat antara perangkat lunak, dan layanan. Jadi integrasi yang kuat ini tuh maksudnya kalau misalkan kita udah beli HP iPhone, jadi tuh dia tuh di satu ekosistem itu tuh lebih dipermudah gitu. Jadi kalau misalnya kita punya HP iPhone terus punya laptop MacBook, itu bakalan lebih mudah dalam transfer data atau yang lainnya. Karena Apple ini emang menginovasikan produk mereka itu dari ekosistem yang mereka buat itu. Boleh di next? Nah, mungkin untuk penjelasan lebih lengkapnya ini ada penerapan fungsional level strategis Apple di 4 strategi. Yang pertama itu ada marketing strategi. Nah, perusahaan Apple ini menggunakan strategi marketingnya itu untuk memahami peluang, ancaman, serta kekuatan dan kelemahan mereka di pasarnya gitu. Terus strategi ini dapat membantu dalam menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa kepada pembeli. Nah, di sisi lain, Apple ini menggunakan marketing campuran dari pemasaran tradisional dan modern. Untuk pemasaran modernnya sendiri, Apple ini menggunakan iklan dan promosi yang sangat digencarkan sekali ya. Nah, terus untuk di pemasaran tradisional ini menggunakan pengembangan aplikasi dan
platform yang menarik. Nah, untuk Apple sendiri ini juga dikenal sebagai perusahaan yang memiliki layanan pelanggan yang unggul seperti Genius Bar dan layanan customer service yang sangat responsif. Nah, yang kedua ini ada produk strategi. Jadi, Apple ini memiliki produk yang efektif yang memfokuskan ini pada desain produk yang unik untuk pengalaman konsumen. Pada desain produk, Apple berfokus pada desain yang estetik dan fungsional yang telah menjadi ciri khas mereka. Apple juga membangun keunggulan bersaing melalui inovasi produk yang konsisten seperti iPhone, iPad, dan MacBook-nya. Jadi kalau misalkan perusahaan Apple ini terus mengembangkan inovasi-inovasinya, memungkinkan ke depannya itu perusahaan ini bakal mempunyai branding yang kuat dan membangun kemungkinan pangsa pasar yang lebih besar. Nah, yang ketiga itu ada financial strategi. Jadi untuk financial strategi sendiri, perusahaan Apple ini memfokuskan pada pengelolaan dana dan investasi yang efektif. Apple juga melakukan pengembangan nih ekosistem seperti App Store dan iCloud yang meningkatkan loyalitas merek yang nantinya akan berpengaruh terhadap peningkatan penjualan produk mereka. Dan strategi yang terakhir itu ada di strategi operasional atau operasional strategi. Nah, Apple ini mengembangkan sistem pengelolaan yang efektif dan efisien seperti sistem supply yang tepat dan sistem pengiriman yang cepat. Jadi, dengan mengembangkan sistem pengelolaan yang efektif dan efisien, Apple ini dapat mengendalikan penuh gitu atas rantai pasokannya yang memungkinkan kontrol yang kuat terhadap kualitas produk dan pengiriman yang tepat waktu. Boleh di next? Oke, untuk kesimpulan study case mengenai perusahaan Apple, jadi dengan menerapkan fungsional level strategis, perusahaan Apple dapat membangun competitive advantage dengan memiliki produk yang unik, tenaga kerja yang kompeten, dan layanan yang mempengaruhi pasar. Jadi dengan memperoleh fungsional level strategis itu, perusahaan Apple bisa meningkatkan keuntungan mereka dan memungkinkan perusahaan untuk menjadi salah satu perusahaan terkemuka di dunia dan mempunyai posisi yang dominan di pasarnya. Boleh di next? Baik, karena itu merupakan pembahasan terakhir, maka berakhirlah juga presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya dan mungkin kita akan buka sesi diskusi ya, Bu. Dipersilakan kepada teman-teman dan teman-teman semua yang ingin menyampaikan opininya atau bertanya kepada kelompok 4. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok yang presentasi, sudah mempresentasikan materi manajemen strategik hari ini dengan baik ya. Kita lanjut ke sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan kepada yang ingin bertanya, mungkin bisa raise hand. Di sini saya lihat udah ada Giovanni, Ezra, dan Putri Salsabila. Silakan Gio. Oh, sama Dito. Silakan Gio dulu mungkin. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih juga saya ucapkan kepada kelompok Nyaji. Saya Giovanni izin bertanya, apakah economic of scale selalu ngasilin efisiensi dalam produksinya, atau ada situasi di mana efisiensi tersebut dapat hilang? Itu saja. Terima kasih. Oke, selanjutnya Dito silakan. Ya, terima kasih sebelumnya kelompok 4 yang sudah menyajikan presentasi dan juga terima kasih Bu Desria yang sudah memberikan kesempatan untuk bertanya. Jadi saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Jadi kan dijelasin tentang analisis data dan juga prediksi ya. Pertanyaan saya itu bagaimana sih cara perusahaan ini bisa memvalidasi atas keakuratan prediksi permintaan yang dihasilkan gitu dan apa sih langkah-langkah yang diambil jika terjadi ketidaksesuaian terhadap prediksi data dan kenyataan. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya Putri Salsabila, kemudian Ezra. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih kelompok 4 atas presentasinya. Saya Putri izin bertanya. Mengingat pentingnya superior efisiensi dalam membangun keunggulan kompetitif, menurut pendapat kelompok kalian, bagaimana menilai peran teknologi dan inovasi dalam meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dan apakah terdapat batasan atau konsekuensi negatif dari pengejaran efisiensi superior yang terlalu agresif? Terima kasih. Oke, selanjutnya silakan Ezra. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih untuk materi dari kelompok 4. Saya izin bertanya.
Bagaimana cara mendiversifikasikan produk yang tepat agar dapat meningkatkan daya saing di pasar? Terima kasih. Oke, selanjutnya terakhir dari Andika Amalia, silakan. Andika, Andika, oh Andika nggak bisa itu ya? Mic-nya bermasalah. Oke, ini dari Andika. Apakah ada contoh spesifik dari perusahaan lokal yang berhasil menerapkan functional level strategi untuk membangun keunggulan kompetitif? Oke, oke, sudah dicatat semua pertanyaannya? Sudah, Bu. Oke, eh, mungkin boleh ditampilkan pertanyaannya biar kita diskusi bareng-bareng. Saya menambahkan dan yang lain mungkin kalau ada yang ingin melengkapi atau memberikan pendapat, dipersilahkan. Menghasilkan efisiensi. Ibu udah izin untuk menjawab pertanyaan dari Putri. Mengingat pentingnya superior efisiensi dalam membangun keunggulan kompetitif, menurut pendapat kelompok kalian, bagaimana menilai peran teknologi dan inovasi dalam meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dan apakah terdapat batasan atau konsekuensi negatif dari pengerjaan efisiensi superior yang terlalu agresif? Nah, menurut pendapat kami, teknologi inovasi memainkan peran yang penting dalam meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Dengan adopsi teknologi yang tepat dan inovasi yang berkelanjutan, perusahaan dapat mengotomatisasi proses, mengurangi kesalahan manusia, meningkatkan produktivitas, dan mengoptimalkan perusahaan sumber daya. Hal ini dapat menghasilkan waktu yang lebih singkat, biaya yang lebih rendah, dan kualitas yang lebih baik dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional. Namun perlu diingat bahwa
terlalu fokus pada efisiensi superior yang terlalu agresif juga dapat memiliki batasan dan konsekuensi negatif. Beberapa batasan yang mungkin timbul adalah yang pertama, pengorbanan kualitas. Pengerjaan efisiensi yang terlalu agresif dapat mengarah pada pengorbanan kualitas produk atau layanan. Jika perusahaan terlalu fokus pada mempercepat proses atau mengurangi biaya, mereka mungkin mengabaikan aspek-aspek penting seperti kontrol kualitas atau pengalaman pelanggan. Kemudian ada yang kedua, ketidaksesuaian dengan perubahan. Teknologi dan inovasi terus berkembang dengan cepat. Jika perusahaan terlalu terikat pada sistem atau proses yang sudah ada, mereka mungkin kesulitan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi baru yang dapat menimbulkan keterlambatan efisiensi lebih lanjut. Keengganan untuk berubah dapat menghambat kemajuan dan membuat perusahaan tertinggal dari pesaing. Kemudian ada dampak pada tenaga kerja. Peningkatan efisiensi operasional seringkali berarti mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia. Oke, udah? Masih belum, Bu. Meskipun ini dapat mengurangi biaya, hal ini juga dapat berdampak negatif pada karyawan untuk mereka kehilangan pekerjaan. Dalam mengupayakan efisiensi superior, perusahaan perlu mempertimbangkan dampak sosial dan memberikan perhatian pada pengembangan keterampilan karyawan. Dan yang terakhir ada keamanan dan privasi. Adopsi teknologi yang canggih juga dapat membawa risiko keamanan dan privasi. Dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi, perusahaan perlu memastikan bahwa sistem dan data mereka aman dari serangan cyber dan melindungi privasi pelanggan. Apa bisa menjawab, Putri? Terjawab. Oke. Terima kasih, Maria. Putri, pertanyaannya ini bagaimana menilai peran teknologi dan inovasi dalam meningkatkan efisiensi operasional perusahaan? Maksudnya ini menilai keberhasilan apa gimana? Menilai keberhasilan dari teknologi dan inovasi dalam meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Kalau peran kan pasti ada ya, peran teknologi dan inovasi dalam meningkatkan efisiensi pasti ada gitu. Ini maksudnya menilai keberhasilan dari penerapan teknologi kayaknya ya. Saya nangkepnya gitu ya. Ya, benar, Bu. Ya, jadi misalnya perusahaan ini udah mengalokasikan budget yang tidak sedikit kan pasti untuk penerapan teknologi dan informasi gitu kan. Teknologi itu kan bukan sesuatu yang murah gitu. Mahal, risetnya mahal, kemudian trainingnya juga mahal gitu kan. Nah, bagaimana kita menilai eh, apa keberhasilan dari eh, penerapan teknologi itu di perusahaan. Jadi sebenarnya mungkin kita bisa melihat itu dari beberapa indikator ya, maksudnya bisa dilihat dari indikator keuangan, indikator non keuangan. Jadi indikator keuangan itu bisa dilihat dari seberapa efisien biaya operasional yang bisa ditekan. Gitu. Jadi penerapan teknologi ini bisa menekan berapa persen biaya operasional perusahaan. Misalnya di bank yang tadinya mungkin bank itu pasti menggunakan beberapa, maksudnya meng-hire ya teller, customer service gitu kan. Tapi kalau misalnya bank itu sudah beralih ke digital bank gitu ya. Saya kayak saya pakai Blue, Blue itu digital banknya BCA. Nggak ada itu teller, nggak ada CS-nya gitu kan, nggak ada fisik banknya gitu, namanya digital bank. Artinya apa? Artinya itu salah satu penghematan ya, penghematan yang bisa dilakukan oleh bank karena dia menerapkan teknologi dalam operasional perusahaan sehingga ada biaya-biaya yang bisa dia tekan gitu. Nah, salah satu indikator keberhasilannya berarti kan dari seberapa tingginya
efisiensi dari aspek biaya gitu ya. Maksudnya berapa berapa banyak nih biaya yang bisa ditekan oleh perusahaan gitu. Nah, kalau misalnya ternyata dengan penerapan teknologi tidak berefek apa-apa, misalnya tetap butuh teller, tetap butuh CS, tetap butuh kantor fisik, berarti tidak ada perannya itu teknologi, tidak ada fungsinya, nggak berhasil gitu penerapan teknologi tersebut. Gitu. Jadi kita bisa menilai dari indikator-indikator keuangan, salah satunya dari tadi kan kita kalau ngomongin efisiensi berarti dikaitin sama biaya ya. Berarti berapa persen biaya yang bisa ditekan dengan adanya apa teknologi ini? Apakah eh, penurunan biaya operasional ini lebih besar daripada investasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap teknologi itu sendiri gitu. Misalnya untuk teknologi dia investasi 1 juta dolar, tapi biaya operasional yang bisa dia tekan itu cuma sekitar misalnya 10.000 gitu, 10.000 dolar per tahun. Ya ini ya maksudnya terlalu jauh gitu. Jadi harus dibandingkan nih kira-kira kalau di ibaratnya kalau di manajemen strategi kayak juga dulu pernah ada ya apa indikator penilaian dari return on invested capital. Return on invested capital. Nah, return on invested capital ini berarti kan pengembalian dari berapa modal yang sudah diinvestasikan oleh perusahaan, termasuk modal yang diinvestasikan terhadap teknologi. Gitu. Jadi, untuk menilai itu ya berapa nih return yang didapatkan dari investasi teknologi ini berupa apa? Berupa turunnya biaya operasional perusahaan gitu. Itu kalau dari indikator apa indikator keuangan ya, tapi bisa juga kita mengukur dari indikator yang non keuangan. Misalnya dari apa? Dari market share gitu. Yang tadinya tanpa teknologi gitu ya, nggak ada online marketplace, market kamu tuh misalnya cuma daerah Jawa aja, tapi dengan adanya marketplace gitu ya, kamu bisa menjual sampai ke luar negeri. Nah, itu kan berarti dari pasar yang bisa kamu layani jadi jauh lebih luas ya dengan adanya teknologi itu sendiri gitu. Terus bisa juga dari kepuasan pelanggan. Nah, itu sebenarnya itu kan indikator non keuangan ya yang bisa mengukur ya orang marketing kan bagaimana menilai kepuasan pelanggan. Berarti misalnya dia melakukan repeat purchase gitu. Dia merekomendasikan kepada orang lain gitu. Dia eh, apa namanya? Dia menjadi customer yang loyal gitu. Hmm. Jadi dari situ. Jadi untuk menilai peran dari teknologi kan teknologi tadi yang memudahkan ya pelanggan. Orang akan jadi jauh lebih nyaman gitu dengan belanja online gitu misalnya karena tidak perlu berinteraksi secara langsung. Jadi lebih hemat energi, lebih hemat apa biaya transportasi gitu kan. Kemudian pilihan juga lebih banyak. Nah, itu kan jadi value tersendiri bagi pelanggan. Itu juga bisa bisa dinilai gitu oleh perusahaan. Bagaimana nih penerapan teknologi ini bisa berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, bisa berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan gitu, bisa berpengaruh terhadap market share gitu dari perusahaan gitu. Jadi itu ya eh, untuk menilai peran dari teknologi dan inovasi kita bisa kalau misalnya bahasa teorinya yang ada di buku tuh return on invested capital. Jadi mengukur dari pengembaliannya itu dari investasi modal yang dilakukan oleh perusahaan dalam teknologi. Apakah terdapat batasan atau konsekuensi negatif dari pengejaran efisiensi superior yang terlalu agresif? Sebenarnya sekarang teknologi pun misalnya kayak AI gitu kan udah banyak ya negara-negara yang nggak setuju dengan penerapan AI. Jadi mungkin awalnya AI itu banyak disukai ya, cuma karena memudahkan. Cuma makin ke sini ternyata AI itu berbahaya gitu. AI itu menghilangkan peran manusia. Nah, ada batasan sebenarnya. Ketika AI tadi atau teknologi tadi itu sudah apa membahayakan ya, membahayakan eksistensi dari manusia itu sendiri gitu. Jadi
Maksudnya misalnya tadi semua pekerjaan digantikan oleh teknologi gitu. Jadi tidak ada unsur manusianya di sana. Mungkin itu dari aspek efisiensi biaya bagus ya. Maksudnya tidak perlu membayar gaji, tunjangan, THR, tidak harus memberikan cuti dan lain sebagainya. Cuma kan eh, apa ya? Beberapa sektor itu masih memerlukan sentuhan manusia. Nah, itu berarti tergantung sektornya, terutama sektor jasa ya. Jadi sektor jasa itu ketika dia kehilangan apa sentuhan manusianya, ya jadinya tidak ada diferensiasinya gitu. Kalau sektor jasa itu kan yang jadi diferensiasinya itu kan dari aspek people-nya ya. Kalau proses bisa direplikasi, physical evidence bisa direplikasi. Tapi kalau people ini sulit direplikasi di sektor jasa. Misalnya antara di salon gitu ya, capster yang satu dengan capster yang lain, kalau mereka punya pengalaman yang jam terbang yang berbeda, hasilnya akan berbeda gitu. Jadi people ini akan berbeda gitu. Kalau misalnya menggunakan teknologi itu kan jadinya jatuhnya akan sama ya. Nah, itu yang apa namanya berbahaya untuk sektor jasa. Jadi tidak bisa dibedakan gitu karena teknologi itu juga bisa direplikasi gitu kan. Sementara kalau people ini kan sulit ya direplikasi. People ini punya keunikan. Misalnya kamu tukang pijat yang satu dengan tukang pijat yang lain itu kan berbeda ya. Nggak bisa keahlian pijat itu direplikasi, itu nggak bisa gitu. Gitu. Jadi batasan ya kalau misalnya sudah membahayakan eksistensi manusia itu sendiri gitu ya. Kemudian mungkin ya dari apa ini sebenarnya dari negara. Jadi misalnya dengan teknologi ini jadi menutup lapangan-lapangan pekerjaan gitu kan. Jadi lapangan pekerjaan jadi terbatas karena sudah banyak digantikan oleh teknologi. Ini kan akibatnya apa? Akibatnya eh, akan banyak pengangguran gitu. Jadi itu konsekuensi negatif dari pengejaran efisiensi superior yang terlalu agresif. Maksudnya ketika hal, semua peran manusia ini digantikan oleh teknologi itu, ya berarti akan muncul eh, masalah pengangguran ya, karena tingkat penyerapan tenaga kerja jadi berkurang karena tergantikan oleh teknologi. Begitu ya, mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan, silahkan. Nggak ada? Sebenarnya mungkin kalau saya sih mikirnya kan itu ya, kita tetap butuh berinteraksi gitu dengan manusia. Beda kalau misalnya kita berinteraksi dengan robot dan dengan manusia itu beda gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan mau tetap punya uniqueness itu ya dengan masih eh, apa namanya menggunakan ya atau menerapkan teknologi tapi tetap masih ada sentuhan atau peran dari people, peran dari manusia. Dan sebenarnya eh, konsekuensi negatif tadi selain itu ya, eh, apa namanya, kalau dari dalam konteks yang lebih luas tadi negara berupa munculnya tingkat pengangguran, kemudian dari sisi perusahaan juga penerapan teknologi itu kalau misalnya tidak diimbangi dengan sistem keamanan ya akan apa namanya membuka celah
untuk serangan-serangan atau kejahatan-kejahatan keamanan siber. Tadi mungkin sempat disinggung juga oleh eh, apa kelompok yang presentasi. Jadi ya teknologi ini kan pasti ada celah ya. Teknologi yang bikin manusia gitu kan. Pasti ada kekurangannya. Nah, itu yang harus diantisipasi oleh perusahaan. Ancaman serangan siber, ancaman kejahatan siber gitu. Kebocoran data, pencurian informasi, kerentanan sistem. Oke, eh, cukup Putri? Atau ada yang ingin ditambahkan? Silahkan. Cukup jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Dito. Bagaimana perusahaan bisa memvalidasi keakuratan prediksi permintaan yang dihasilkan dan apa langkah-langkah yang diambil jika terjadi ketidaksesuaian antara prediksi data dengan kenyataan? Mungkin untuk memvalidasi keakuratan prediksi permintaan, perusahaan dapat melakukan beberapa langkah. Yang pertama itu mengumpulkan data historisnya terlebih dahulu. Perusahaan ini perlu mengumpulkan data historis tentang permintaan produk atau layanan mereka. Data ini mencakup periode waktu tertentu seperti bulanan atau tahunan dan mencakup berbagai faktor yang dapat mempengaruhi permintaan seperti musim, tren pasar, promosi, dan lainnya. Nah, yang kedua, membuat model prediksi. Berdasarkan data historis yang sudah dikumpulkan tadi, perusahaan dapat menggunakan teknik analisis dan machine learning untuk membuat model prediksi permintaan. Selanjutnya, pengujian internal. Setelah model prediksi tadi dibuat, perusahaan dapat melakukan pengujian internal dengan menggunakan data yang digunakan dalam pembuatan model data uji. Yang selanjutnya itu memonitoring dan evaluasi. Perusahaan perlu terus memantau kinerja model prediksi terhadap data aktual. Ini melibatkan pemantauan secara rutin terhadap prediksi yang dihasilkan oleh model dan membandingkannya dengan data aktual permintaan. Nah, selanjutnya jika terjadi ketidaksesuaian antara prediksi dengan kenyataan, langkah-langkah yang dapat diambil yaitu yang pertama, analisis penyebab. Perusahaan perlu menganalisis apa penyebab ketidaksesuaian antara prediksi dengan kenyataan tersebut. Selanjutnya, peningkatan model. Berdasarkan analisis penyebab tadi, perusahaan dapat melakukan penyesuaian atau perbaikan pada model prediksi mereka. Selanjutnya, mereka bisa perbaikan proses bisnis. Jika ketidaksesuaian ini terus terjadi, perusahaan perlu mempertimbangkan perbaikan dalam proses bisnis mereka. Ini termasuk perubahan dalam strategi pemasaran, manajemen rantai pasokan, atau strategi harga untuk lebih akurat memprediksi permintaan di masa depan. Sekian. Oke, tadi yang menjawab pertanyaannya siapa? Dito ya? Iya, Bu. Bagaimana perusahaan bisa memvalidasi keakuratan prediksi permintaan yang dihasilkan? Ini kalian pernah saya ajar di mata kuliah manajemen operasional kan ya? Pernah nggak? Manajemen operasional udah dapat belum? Dapat tapi bukan ibu, Bu. Oh, nah saya ngajar tuh di manajemen operasional. Ada mata kuliah manajemen operasional, salah satu materinya itu forecasting. Ada banyak metode-metode forecasting. Jadi bisa pakai garis lurus, bisa pakai weighted average, bisa pakai linear, bisa pakai eh, apa kuadrat ya, bisa pakai seasonal juga. Jadi banyak metode-metodenya. Jadi untuk memvalidasi keakuratan prediksi ya bisa menggunakan tadi metode-metode peramalan. Nah, datanya dari mana? Datanya dari periode-periode sebelumnya. Nah, jadi
periode sebelumnya itu kan juga ada seasonnya ya. Misalnya kayak dalam satu tahun itu kan nggak satu tahun dalam 12 bulan itu kan semuanya musim hujan atau semuanya musim panas atau semuanya musim liburan. Nah, makanya di metode statistik, di metode operasional itu ada namanya seasonal index gitu. Jadi dihitung tuh bisa dihitung. Nih, sebentar ya saya share dulu. Gampang kok itu. Hmm. Recording in progress. Oke, saya izin share screen boleh? Silakan Ibu. Sebenarnya kalau kamu belajar, kamu manajemen operasional sama siapa dosennya? Dosen MO-nya siapa? Bu Ifah sama Pak Agung, Bu. Oh, oke. Nggak diajarin ya yang hitung-hitungan ya? Jadi kalau forecasting itu, ya kalau namanya forecasting ya, statistik ya, pasti hitungan semua kan. Tapi ada eh, nggak hitungannya, maksudnya jadi ada kuantitatif, ada kualitatif. Nah, yang kan kalau yang kualitatif nih eh, ada. Jadi kalau tergantung situasinya. Kalau misalnya situasinya stabil gitu ya, maksudnya nggak ada krisis, nggak ada perang, itu bisa pakai historical data axis. Jadi pakai data historis gitu. Nah, tapi kalau misal bisa juga pakai opini eksekutif. Jadi ini diskusi ya, diskusi dari high level expert. Jadi ahli-ahli di level pimpinan, mereka diskusi berdasarkan pengalaman, kemudian digabungkan dengan model statistik. Terus bisa juga pakai Delphi method, sama juga panel of expert. Jadi ahli-ahli gitu ya, dikumpulkan, kemudian dilakukan diskusi panel, kemudian apa namanya hasil diskusinya di iterasi gitu. Kemudian bisa juga pakai survei, bisa pakai Salesforce Composite. Nah itu kalau itu ya, kalau kualitatif. Nah kalau yang kuantitatif, nah ini nih ada naive approach, ada moving average, ada exponential smoothing, ada trend projection, ada linear regression. Ini hitungan semua nih. Nah, kalau yang naif approach ini paling naif, namanya naif ya. Jadi dia memprediksi itu benar-benar sama dengan yang sebelumnya gitu. Misalnya ini. Jadi kalau misalnya Januari 68, Februari juga 68, tapi kan itu nggak mungkin kan. Nah, ada juga yang bisa pakai yang lebih tinggi lagi namanya moving average method. Dia pakai rata-rata di sebelumnya. Misalnya Januari, Februari, Maret ini 10, 12, 13. Berarti buat April kita pakai rata-ratanya 10 tambah 12 tambah 13 dibagi 3. Nah, berarti itu pakai rata-rata 3 bulanan gitu. Nah, ini tapi kan ada lihat dia ada deviasinya ya. Deviasi itu selisihnya. Misalnya aktualnya 16, prediksinya itu 11 2/3. Ini aktualnya 19, prediksinya 13, 2/3. Jadi kalau namanya forecasting berarti kan ada errornya, error atau deviasinya. Itu perbedaan antara yang kita prediksi dengan yang aktualnya gitu. Nah ini perbedaan kan. Ini aktualnya, ini prediksinya, average forecastnya. Terus bisa juga pakai weighted moving average. Kalau weighted moving average itu berarti sama mirip dengan sebelumnya, tapi dibagi apa namanya dikasih bobot. Misalnya kira-kira yang paling mempengaruhi sales di bulan April adalah kondisi di bulan Maret kan. Nah, akhirnya di Maret ini dikasih bobot 3, Februari dikasih bobot 2, Januari dikasih bobot 1, kemudian dikali deh
13 kali 3, 12 kali 2, 10 kali 1. Terus dibagi total bobotnya. 3 tambah 2 tambah 1, 6. Hasilnya 12, 1/6. Ini kalau weighted moving average. Kemudian bisa juga pakai exponential smoothing. Kalau exponential smoothing ini menggunakan alpha. Alpha ini range-nya 0 sampai 1. Alpha ini subjectively chosen oleh yang ahli ya, maksudnya yang berpengalaman. Alpha ini ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh kondisi gitu. Misalnya kondisinya stabil atau enggak. Kalau stabil dia bagaimana? Kalau tidak stabil biasanya errornya lebih besar gitu. Kalau tidak stabil berarti kan banyak faktor yang mempengaruhi ya gitu. Kalau yang exponential smoothing ini ada rumusnya juga. FT sama dengan ini forecast ya. Forecast sama dengan forecast T-1, forecast periode sebelumnya ditambah alpha dikali actual periode sebelumnya dikurangi forecast periode sebelumnya. Nah, ini contoh soalnya. Kemudian selain exponential smoothing bisa juga, nah ini alpha. Tadi yang alpha itu subjectively chosen. Kalau misalnya kondisinya itu tidak stabil, likely to change, alfanya itu tinggi. Berarti ini alfanya 0,5. Karena apa? Karena subjectively choose, sorry, kan kondisinya tidak stabil, likely to change. Sementara kalau kondisinya stabil, itu dia pakai alfa yang low value. Alfa 0,5 berarti kan dia 95% ya. 95% tingkat keyakinannya gitu. Kalau yang alfa 0,1 berarti tingkat keyakinannya 99% mendekati 100. Kenapa? Karena eh, kondisinya cenderung stabil, tidak berubah. Kalau kondisinya cenderung stabil kan kita lebih percaya diri ya. Alpha ini menunjukkan level of confidence. Kalau kamu ingat mata kuliah statistik, alpha itu menunjukkan confidence level. Kalau misalnya alfanya 0,1 berarti confidence level kamu 99%. Kalau alfanya 0,5 berarti confidence kamu 95%. Ini 99%, yang 0,1, yang 0,5 95%. Berarti kan kamu lebih yakin yang 99% kan ya? Karena dia tadi errornya kecil nih 0,1. Kenapa errornya kecil? Karena tadi kondisinya cenderung stabil. Tapi kalau kondisinya tidak stabil, misalnya ada krisis, ada perang dan lain sebagainya, berarti kan banyak faktor yang mungkin mempengaruhi sehingga confidence level kita lebih rendah. Makanya alfanya tinggi gitu. Jadi itu apa namanya? Untuk alfa. Nah, ini juga mengukur error bisa pakai MAD, MSE, sama MAPE. Terus tadi yang seasonal ya. Ini kalau yang trend projection. Ini kita juga bisa loh mengukur pengaruh dari misalnya eh, apa namanya UMR gitu terhadap tingkat sales. Ini bisa kenaikan UMR terhadap tingkat sales bisa pakai least square method. Terus kalau tadi seasonal, nah ini. Jadi misalnya demand 2005, 2006, 2007. Ini kan masing-masing tahun ini terdiri dari 12 bulan. Di mana 12 bulan itu punya beberapa musim gitu. Nah, kita mesti ngitung nih seasonal index untuk masing-masing bulan gitu. Jadi misalnya nah kita dapat nih seasonal index untuk masing-masing bulan. Nanti kita bisa prediksi untuk tahun berikutnya bulan ini itu salesnya berapa. Tahun berikutnya bulan ini salesnya berapa menggunakan seasonal index. Jadi misalnya kita pengen forecast tahun 2008. 2008 Januari. Berarti Januari ini seasonal indexnya 0,957 ya. Berarti ini salesnya ini kan yang diharapkan 1.200. Kita ada 12 bulan dikali seasonal indexnya 0,957 berarti prediksi untuk 2008 bulan Januari itu sekitar 96. Jadi dengan seasonal index ini perusahaan bukan hanya bisa memprediksi per tahun, maksudnya permintaan selama 1 tahun, tapi juga permintaan per bulan gitu. Karena kan masing-masing bulan ini dia punya karakternya berbeda-beda gitu. Jadi misalnya Natal sama pas hari Raya Idul Fitri gitu atau pas hari biasa itu kan beda.
gitu. Jadi itu untuk mengukur, untuk memvalidasi ya, memvalidasi bisa pakai ini nih, pakai penghitungan. Tapi tetap ada error gitu, namanya forecasting kan. Kalau forecasting itu kan pasti eh, ada errornya. Errornya tadi itu diukur pakai MSE, MAD sama MAPE. Cari error yang paling kecil. Nah, kalau error yang paling kecil berarti forecastingnya, maksudnya peramalannya mendekati benar gitu kan. Walaupun nggak mungkin 100% benar, nggak mungkin sih. Tapi paling tidak mendekati gitu. Itu bisa dipahami nggak, Dito? Ini harusnya kalian dapat ya mata kuliah forecasting nih di manajemen operasional. Gimana, terjawab? Terjawab, Bu. Oke. Coba balik lagi ke pertanyaannya tadi. Gitu. Jadi keakuratan prediksi ya tadi pakai metode forecasting tadi. Ukurnya pakai apa? Pakai error. Errornya tadi mengukur pakai MAD, MSE atau MAPE. Jika terjadi ketidaksesuaian antara prediksi dengan kenyataan, ya memang biasanya akan ada penyesuaian ya. Misalnya apa? eh, Prediksi kamu salesnya itu 50, ternyata aktualnya itu 100. Oleh karena itu perusahaan biasanya punya cadangan gitu. Makanya perusahaan tuh pasti kalau memproduksi itu kan dia ada lebihannya. Itu untuk mengantisipasi ternyata ketika terjadi pelonjakan permintaan gitu. Nah, sama juga misalnya terjadi penurunan permintaan yang harus diantisipasi oleh perusahaan adalah stok yang berlebih kan. Stok yang berlebih itu berarti harus disimpan gitu. Berarti ada biaya inventory, biaya persediaan itu juga kan harusnya udah diajarin di manajemen operasional. Berarti yang harus diantisipasi oleh perusahaan adalah menghitung biaya persediaannya kalau misalnya terjadi eh, permintaannya lebih sedikit daripada prediksi yang kamu bikin. Cukup menjawab ya, Dito? Menjawab, Bu. Menjawab. Oke. Mungkin bisa move ke yang selanjutnya. Baik, Bu izin menjawab pertanyaan selanjutnya dari Giovanni, yaitu apakah economic of scale selalu menghasilkan efisiensi dalam produksi atau ada situasi di mana efisiensi dapat hilang? Jadi, yang udah dijelaskan sebelumnya, economic of scale itu kan adalah konsep yang menggambarkan peningkatan efisiensi dan keuntungan yang didapat oleh perusahaan ketika meningkatkan jumlah produksi, karena biaya produksi per unitnya ini kan akan menjadi lebih hemat ya. Nah, hal ini kan juga disebabkan oleh berbagai faktor seperti teknologi produksi yang canggih, spesialisasi tenaga kerja, pembelian bahan baku dalam jumlah besar, dan sebagainya. Namun terdapat juga nih di mana efisiensi itu dapat hilang. Misalkan nih di suatu perusahaan itu permintaannya itu berbeda-beda gitu kan. Jadi nggak mungkin perusahaan itu memproduksi dalam skala yang besar di satu produk aja. Nah, itu bakalan mengurangi atau mengurangi efisiensi atau kehilangan suatu efisiensi gitu. Nah, jadi kesimpulannya itu kayak di mana efisiensi itu tuh emang economy of scale itu kan emang bakalan ningkatin efisiensi, tapi itu juga tergantung sama faktor-faktornya kayak eh, permintaan pasarnya, teknologi produksinya, sama struktur biaya perusahaannya. Mungkin kurang lebih kayak gitu, Gio. Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih, Erika. Baik, sama-sama. Mungkin ada yang mau ditambahin dari Ibu Destri ya? Economic of scale itu tadi pentingnya apa? Situasi di mana economics of scale tidak berfungsi ya. Berarti jadi kan kalau economic of scale itu perusahaan memproduksi dalam jumlah banyak ya. Economic of scale. Jadi gini,
Kan kalau misalnya kan kita kalau menghitung biaya itu kan ada total cost ya. Total cost itu kan penjumlahan dari apa? Fixed cost ditambah variable cost ya. Kalau variable cost ini kan akan tergantung namanya variable cost, tergantung berapa jumlah unit yang diproduksikan. Tapi kalau fixed cost dia akan selalu apa? Sama, ya kan? Berapapun jumlah unit yang diproduksi, kalau fixed cost itu dia akan selalu sama. Nah, berarti kalau misalnya eh, ketika memproduksi satu unit dengan memproduksi 1 juta unit, fixed cost-nya akan tetap sama, gitu kan? Berarti kan lebih efisien memproduksi 1 juta unit dong dibandingkan hanya 1 unit karena fixed cost-nya sama, gitu. Hmm, Biaya per unit tuh akan jadi lebih besar kalau dia hanya memproduksi 1 unit dibandingkan dia memproduksi apa namanya tadi 1 juta unit. Nah, berarti economies of scale ini akan tidak economies of scale ini akan tidak berfungsi ketika apa, Bu? Ketika eh, dalam proses produksinya itu terlalu banyak kustomisasi gitu. Karena kalau misalnya terlalu banyak kustomisasi, kustomisasi maksudnya berarti antara satu produk dengan produk yang lain itu ada kustomisasinya, ada perbedaannya gitu. Misalnya yang satu pakai kancing, yang satu enggak. Nah, efisiensi itu akan enggak berfungsi gitu. Karena kan akhirnya eh, proses produksinya akan disesuaikan dengan tadi ya, kustomisasi tadi gitu. Jadi economies of scale tidak akan berfungsi ketika kustomisasinya itu terlalu banyak gitu. Jadi karena apa? Karena akan menyebabkan biaya tambahan. Kalau kustomisasinya banyak ya, misalnya yang satu pakai kancing, yang satu enggak, yang satu pakai kerah, yang satu enggak, gitu kan. Berarti kan ada biaya tambahan ya untuk peralatan khusus atau keahlian karyawan tertentu gitu untuk bisa masang kancing gitu, untuk bisa apa namanya jahit kerah gitu misalnya. Jadi kalau misalnya kustomisasinya terlalu banyak atau spesialisasinya terlalu tinggi, maka economies of scale ini nggak akan dapat dihasilkan gitu. Itu yang paling eh, apa namanya relate ya. Kenapa bisa economies of scale itu yang harusnya menghasilkan efisiensi dalam proses produksi ini malah tidak menghasilkan efisiensi. Ya, kalau tadi yang diproduksi itu barangnya kustomisasinya atau spesialisasinya terlalu tinggi gitu. Jadi banyak perbedaan gitu maksudnya. Nah, ada yang tadi produksi pakai kancing, yang satu pakai kerah, yang satu pakai ini, yang satu pakai apa, bla 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 gitu. Karena butuh investasi tambahan sehingga efisiensinya jadi hilang. Bisa dipahami nggak, Giovanni? Sangat bisa dipahami, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan? Nggak ada. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Izin menjawab pertanyaan dari Ezra. Ezra, bagaimana cara mendiversifikasikan produk yang tepat agar meningkatkan daya saing di pasar? Jadi ada beberapa cara yang mungkin yang bisa dilakukan untuk meningkatkan daya saing pasar dalam mendiversifikasikan produk. Yang pertama adalah pengembangan produk baru, yaitu melakukan penelitian dan pengembangan untuk menciptakan produk target pasar yang memiliki fitur unik yang membedakan dari produk jenis lain. Contohnya yaitu Apple yang terus mengembangkan produk baru seperti iPhone, iPad, dan Apple Watch. Yang kedua ada ekspansi ke segmen pasar, yaitu memperluas target pasar dengan memasuki segmen yang belum terjamah. Misalnya, perusahaan makanan yang awalnya fokus pada makanan sehat hanya untuk orang dewasa dapat memperluas atau mengembangkan produk mereka untuk anak-anak dan orang tua juga. Yang ketiga ada penyempurnaan produk yang ada, yaitu mengidentifikasikan kekurangan atau kelemahan pada produk yang sudah ada dan melakukan perbaikan atau peningkatan. Contohnya itu adalah perusahaan teknologi yang secara teratur merilis pembaruan perangkat lunak untuk meningkatkan kinerja atau fitur produk mereka.
Kemudian ada kerjasama dengan mitra strategis, yaitu menggandeng bisnis yang memiliki keahlian dan sumber daya yang komplementer untuk mengembangkan produk baru atau memperluas jangkauan pasar. Misalnya itu perusahaan pakaian bekerja sama dengan desainer terkenal untuk menciptakan koleksi khusus atau yang unik yang menarik perhatian dari konsumen. Apa bisa menjawab, Ezra? Bisa, makasih Maria. Oke, pertanyaannya tadi bagaimana cara mendiversifikasi produk yang tepat agar meningkatkan daya saing di pasar? Mendiversifikasi produk yang tepat tadi benar sempat disinggung tadi bisa bekerja sama ya, bekerja sama dengan mitra-mitra yang strategis gitu. Jadi misalnya kayak kemarin tuh ada Xiaomi ya, apa kalau nggak salah. Jadi dia kerja sama sama Disney. Handphonenya tuh jadi desainnya tuh ada desain-desain Disney-nya gitu. Jadi apa namanya untuk yang pecinta Disney ya mungkin akan ngejar handphone itu gitu. Jadi itu bisa jadi diversifikasi produk juga ya, maksudnya memunculkan keunikan tersendiri kan dari produk gitu. Jadi bisa kerjasama dengan mitra-mitra strategis. Terus kemarin juga saya dapat apa hijab ya. Kemarin acara Genbi saya kan ngisi dapat hijab itu ternyata Button Scarves itu kerjasama sama Disney. Jadi kerjasamanya kan kalian kan dapat mata kuliah bisnis internasional juga kan sama saya kan. Kerjasama internasional itu kan ada macam-macam ya bentuknya. Apa ada lisensi, ada franchise. Nah, lisensi ini yang dibeli sama si Button Scarves. Lisensi ya untuk apa? Untuk menggunakan desain-desain Disney gitu. Jadi Disney Disney X Button Scarf. Jadi Disney kerjasama dengan Button Scarf gitu. Eh, Hijabnya ada unsur Disney-nya. Itu yang jadi uniqueness. Bisa juga jadi diversifikasi produk ya. Menciptakan diversifikasi produk gitu. Jadi hmm, perusahaan bisa tuh kerjasama dengan apa mitra-mitra tertentu gitu untuk menciptakan diversifikasi. Tapi yang harus dilakukan oleh perusahaan pasti menganalisis pasar, menganalisis pasar, menganalisis pelanggan, apa sih yang dibutuhin sama si pelanggan ini, preferensinya, keinginannya, permintaannya itu apa sih gitu dan yang belum terlayani itu apa gitu. Jadi itu yang bisa jadi diversifikasi. Jadi telah kesenjangan antara kebutuhan permintaan konsumen dengan produk dan layanan yang tersedia di pasaran itu bisa jadi celah perusahaan untuk melakukan diversifikasi untuk menciptakan tadi peluang-peluang yang belum terpenuhi gitu. Maksudnya ini dibutuhin nih sama konsumen, sama pelanggan, tapi di pasaran belum ada. Nah, itu kan jadi peluang ya. Peluang untuk apa mengembangkan produk baru. Misalnya kalau sekarang mungkin yang belum ada tuh apa sih? Coba apa kira-kira produk atau layanan yang sebenarnya dibutuhin tapi belum ada. Ada yang tahu? Atau misalnya kita langsung ambil contoh produknya lah, misalnya eh, produk mie goreng atau Indomie lah ya, super mie Indomie. Kira-kira eh, ada nggak sih yang kamu pengenin dari Indomie atau super mie, tapi itu belum ada di pasaran? Gimana?
Ayo, kok diem aja? Nggak ada yang mau coba jawab? Atau saya tunjuk? Ya udah saya tunjuk aja. Melviani Fitri, silahkan jawab. Melviani, kalau nggak jawab saya langsung -1 ya. Oke, -1 untuk nilai UTS. Berikutnya, Dina Nurliana, silahkan. Nggak ada. Oke, -1. Alma Ardia, silahkan. Kalau dari saya soal yang apa yang dipengenin dari Indomie mungkin varian baru ya Bu, atau varian-varian yang cuman ada di tempat atau lokasi tertentu. Karena setahu saya kan ada beberapa varian Indomie yang tidak didistribusikan secara nasional gitu loh Bu. Apa misalnya? Kalau yang saya tahu tuh salah satu contoh variannya kayak cakalang. Ya, cakalang itu setahu saya nggak di semua tempat di Indonesia tuh ada. Setahu saya kalau nggak salah tuh di Sumatera doang atau di Kalimantan doang gitu. Itu cuma adanya di situ aja gitu. Berarti sebenarnya itu lebih ke itu ya, bukan menciptakan produk baru dong. Maksudnya, saya lagi ngebahas apa namanya celah pengembangan produk ya, produk yang bisa dikembangkan karena tadi misalnya itu belum ada gitu di pasaran gitu. Oke, Tiara Dwi Puspita silahkan. Nggak ada, oke -1. Brenda Aurelia, nggak ada, oke. Saya jadiin -10 deh ini, Ririn Situmorang. Yang nggak bisa jawab, saya -10 ya untuk UTS. Kalau dari saya sih Bu, itu kayak varian rasanya yang kayak kan udah ada nih varian rasa yang bagian bumbu-bumbu yang kayak rasa soto Medan, rasa ayam geprek gitu kan Bu. Kalau menurut saya kan kalau bisa itu kayak rasa buah-buahan gitu kayak rasa taron, rasa apa gitu. Indomie rasa buah-buahan, rasanya kayak apa itu ya? Itu mesti di riset lagi sih ya. Apa? eh, karena agak nggak sesuai ya sama lidah orang Indonesia. Tapi mungkin bisa disurvei dulu, di riset dulu. Maksudnya untuk melihat potensi pasar. Maksudnya ada nggak eh, apa konsumen yang tertarik untuk konsumsi itu ya mie rasa buah-buahan. Tapi bisa juga idenya karena belum ada juga ya di pasaran ya. Bisa jadi bisa jadi apa namanya pilihan tapi harus diriset dulu gitu. Apa masuk nggak nih rasanya Indomie atau mie rasa buah-buahan. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Udah jam 9.40. Oke, baik.
Selanjutnya, izin menjawab pertanyaan dari Andika. Apakah ada contoh spesifik dari perusahaan lokal yang berhasil menerapkan fungsional level strategik untuk membangun keunggulan kompetitif mereka di pasar yang penuh persaingan? Di sini ada 3 contoh perusahaan yang berhasil menerapkan fungsional level strategik. Yang pertama itu ada PT Indofood. PT Indofood adalah perusahaan makanan dan minuman termuka di Indonesia. PT Indofood ini menerapkan strategi tingkat fungsional dengan fokus pada kualitas produk dan efisiensi operasional. PT Indofood selalu berkomitmen untuk memberikan produk dengan kualitas terbaik kepada konsumen. PT Indofood juga menjalankan operasional dengan efisiensi untuk menekankan biaya produksi. Dengan mempertahankan kualitas produk dan efisiensi operasional, PT Indofood berhasil membangun keunggulan kompetitif di pasar makanan dan minuman. Yang kedua tuh ada PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia adalah perusahaan produk konsumen yang memiliki berbagai merek seperti Pepsodent, Lifebuoy, dan Sunsilk, dan sebagainya. PT Unilever ini menerapkan strategi tingkat fungsional dengan memperkuat dan membuka potensi penuh dari merek-merek utama. Jadi PT Unilever ini melalui pengembangan dan inovasi produk. PT Unilever Indonesia ini senantiasa melakukan penelitian dan pengembangan produk untuk memastikan bahwa uh, pada produk mereka unggul dari segi formulasi, keamanan, dan kualitas. Yang terakhirnya ada PT Astra International. PT Astra International adalah perusahaan yang bergerak di berbagai sektor, termasuk otomotif, agribisnis, infrastruktur, dan energi. PT Astra ini juga menerapkan strategi tingkat fungsional dengan fokus pada peningkatan efisiensi operasional, investasi dalam inovasi teknologi, memperluas jaringan distribusi, serta meningkatkan kualitas produk dan pelayanan pelanggan. Dengan strategi ini, PT Astra International berhasil membangun keunggulan kompetitif di berbagai sektor bisnis yang uh, mereka geluti. Apakah terjawab, Andika? Fungsional level strategis itu apa? Asti. Fungsional level strategis itu apa, Asti? Apa, Ibu? Maaf. Fungsional level strategis itu apa? Fungsional level strategi itu strategi yang dilakukan oleh departemen dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh strategi bisnis, Bu. Hmm, coba saya mau share screen. Ini ya, jadi fungsional level. Fungsional level itu apa sih? Fungsional berarti level fungsi kan. Kalau fungsional level strategis berarti strategi-strategi di level fungsi. Nah, dalam perusahaan itu kan ada fungsi-fungsinya ya. Maksudnya ada fungsi apa nih? Ada fungsi sales and marketing, ada fungsi manufacturing, ada fungsi engineering, ada fungsi R&D, ada fungsi finance gitu. Jadi sebenarnya perusahaan itu pasti punya beberapa fungsi di dalam perusahaan, minimal 3, yaitu keuangan, marketing, SDM. Itu minimal. Tapi kalau semakin kompleks perusahaan, berarti dia fungsinya juga akan semakin banyak gitu. Ada fungsi riset, ada fungsi sales and marketing, tadi udah saya sebutin, ada fungsi manufacturingnya, ada fungsi yang ngurusin manajemen material, ada yang engineering, mungkin nanti di sini ada yang apa IT ya, sistem informasi gitu. Jadi berarti functional level itu adalah strategi-strategi yang ada di level ini gitu, di level functional.
gitu. Jadi misalnya di apa, research and development gitu. Dia terus melakukan inovasi, terus melakukan riset sehingga bisa terus mengembangkan produk-produk terbaru gitu, meluncurkan produk-produk terbarunya gitu. Sales and marketing berarti strategi misalnya melakukan promosi-promosi misalnya dengan bekerja sama dengan influencer-influencer gitu. Terus manufacturing mungkin bisa dengan mengganti manusia dengan mesin gitu. Jadi apa, bisa juga dengan kerjasama dengan supplier tertentu gitu. Material manajemennya bagaimana strateginya. Jadi kalau functional level strategi berarti strategi yang ada di level ini gitu, di level fungsi gitu. Jadi eh, apa, kan ada business level strategi ya. Kalau business level berarti ada di level bisnis. Jadi satu Unilever nih. Unilever kan punya banyak produk ya. Ini produk ada pasta gigi, ada sabun dan lain sebagainya. Nah, masing-masing produk tadi itu punya fungsinya, divisi fungsionalnya, fungsional levelnya juga gitu. Misalnya bisnis atau Samsung deh, Samsung dia punya TV kan, laptop, handphone dan sebagainya. Jadi ada tuh divisi untuk bisnis handphone gitu ya, yang functional levelnya ngurusin research and development, sales marketing, manufacturing, gitu, engineering. Jadi beda. Jadi di dalam misalnya satu perusahaan ada beberapa bisnis ya. Hmm. Ini kalian UTS itu loh, teori ya, esai habis lebaran. Jadi eh, dipelajari ya. Nah ini, jadi kan ada kalau corporate level berarti kan di level korporasi. Kalau business level berarti di level bisnis. Jadi misalnya ini division A ini untuk bisnis unit satu gitu. Ini untuk yang pasta gigi, ini untuk yang sampo, ini untuk yang deterjen. Kalau handphone misalnya tadi untuk untuk Samsung ini televisi, terus ini laptop, terus ini eh, apa, mesin cuci. Nah, ini punya functional levelnya juga. Jadi business functionsnya untuk laptop gitu ya. Tadi ada marketing, finance, SDM-nya. Untuk TV juga gitu. Untuk mesin cuci juga gitu gitu. Jadi karena mereka menyasar market yang berbeda. Untuk handphone market C, untuk laptop market B, untuk mesin cuci market A gitu misalnya. Jadi seperti itu ya, apa namanya, perbedaan corporate level, business level, functional level. Semua perusahaan pasti punya ini. Ada strategi di bidang korporasi, strategi di bidang bisnis, strategi di bidang functional itu semua perusahaan pasti punya. Tapi banyaknya itu tergantung kompleksitas perusahaannya. Kalau perusahaan besar biasanya tadi bisnis levelnya makin banyak karena unit bisnis yang diproduksinya, ini produknya makin banyak gitu. Functionnya juga tadi makin banyak gitu. Nggak cuma SDM, marketing sama keuangan aja. Ada R&D, ada material management, ada engineering, ada teknologi gitu. Oke, udah semua ya? Iya, Ibu sudah terjawab semua. Oke, berarti kita masih berapa pertemuan lagi nih? Dua pertemuan lagi ya sebelum UTS ya. Berarti UTS-nya setelah Lebaran ya. UTS-nya setelah Lebaran, pertemuan pertama setelah Lebaran kita langsung UTS. UTS-nya teori, esai dari materi-materi yang sudah kalian pelajari selama eh, belum UTS, selama setengah semester ini. Oke? Eh, karena udah jam 9.50, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Bu, Sampai ketemu lagi minggu maaf depan. Bu. Iya, Bu. Maaf Bu. Saya Amanda Bu, tadi mau absen tapi jaringan saya error Bu. Makanya saya tadi nggak bisa absen Bu. Amanda, di mana sih? Lagi di ini Bu, di rumah saudara Bu. Di Jakarta kan? Zeli Iya, juga Bu. Bu. Di Jakarta harusnya sinyal nggak masalah ya. Udah terlanjur saya tutup nih. Apa, daftar absennya. Berarti udah, karena pas saya panggil tadi nggak ada juga ya.
lain kali mungkin bisa disiapin karena udah mau kuliah kan, berarti langsung cari sinyal yang bagus gimana pun caranya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.